Sadisan at-tafsir bil ijtihadi war ra'yi. Baik, jazakillah. Dan nahu di al-qismus sadis ya min turuki at-tafsir. Kalau diingat itu kan kita sudah mempelajari metode yang ke-6 ya. Setelah kita melewati 5 metode sebelumnya ya. Man tatazakkar atau ulama atau Quran di Quran di Sunnah Nabawiyah, umat tafsir Quran di aqwali sahabat, umat tafsir Quran di aqwali tabi'in, umat tafsir Quran di al-lughatil arabiyyah, wal an tafsir Quran bil ra'yi atau al-ijtihadi. Al-masyhur bil ra'yi memakan hunaka kalimat mutasawiyah anir ra'yi wa huwa al-ijtihadu wal istinbatu. Kama qala huna al-ijtihadu wal ra'yu wal istinbatu wal aqlu arba'atu kalimat atau arba'u kalimat mutasawiyah ya, wa hiya ma yata'allaqu bil ra'yi. Apakah itu ijtihad atau ra'yun atau istinbatun dan aklun ya. Kulluha mustalahat tadullu ala madlulin wahid inda ulama'i ulumil Quran. Semua istilah tadi menunjukkan satu makna menurut para ulama Al-Quranul Karim. Jadi orang yang menafsir Quran dengan ijtihad sama dengan orang yang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu atau juga dengan istinbat ya, atau dengan akal. Walakin qad ghalaba mustalahur ra'yi ala hadhihi mustalahat. Namun yang masyhur adalah istilah ar-ra'yu. Lidzalika nahnu naqul at-tafsir bil ra'yi. Laisa tafsir bil ijtihad, wala tafsir bil aqli, wala tafsir bil al-istinbat. Lakin al-masyhur wa at-tafsir bil ra'yi. Ya, walidha wa huwa alladhi sayatakarraru zikrahu. Inilah nanti akan terus diulang kalimatnya ya. Hunaka mas'alatun ya, atau pembahasan ya. Ada beberapa pembahasan yang akan kita dapatkan. Al-awwal hal waqa'a khilafun fi jawaz tafsir bil ra'yi. Apakah terjadi perbedaan pendapat ya, terkait dengan tafsir bil ra'yi ini? Kalau dalam kitab lain itu disebutkan dua ya. Pertama adalah at-tafsir bil ra'yi al-mahmud dan at-tafsir bil ra'yi al-mazmum. Ya sebenarnya ya yang dalam kitab lain disebutkan ya. Ada dua pendapat, satu membolehkan dan yang dimaksud adalah tafsir bil ra'yi al-mahmud yang terpuji mengikuti kaidah-kaidah tafsir. Yang kedua adalah tafsir al-mazmum yang tercela atau yang enggak boleh, yang hendaknya dihindari, yaitu yang tidak mengikuti kaidah-kaidah tafsir. Tapi kalau di sini secara spesifik disebutkan perbedaannya, cuma disebutkan ya intinya sama, hampir sama intinya, yaitu bahwa di sana ada tafsir yang dibolehkan, ada tafsir yang tidak dibolehkan. Yadhkuru ba'dul bahisina khilafan fi mas'alatin ma. Ada beberapa peneliti menyebutkan perbedaan dalam masalah at-tafsir bil ra'yi. Walakin laisa hunaka khilafun haqiqiyyun. Meskipun perbedaannya tidak secara hakiki ya. Wa min hadhihi masail mas'alatut tafsir bil ra'yi. Di antaranya adalah tentang permasalahan tafsir bil ra'yi. Wa yarji'u sababu hadza ila adami tahriri mahallin niza'. Ini disebabkan karena kembali kepada tidak adanya tahrir, tidak adanya penelusuran ya. Tempat perbedaannya di mana atau tempat pertikaiannya atau asal usulnya, asal usul pertikaiannya apa? Di anna bi tahriri mahallin niza' nasafan.
Karena dalam ya pembahasan atau juga penelusuran ya tempat atau juga inti dari pertikaian itu sesuatu yang nasaban, ya, sesuatu yang aksioma lagi kan, atau sesuatu yang tidak nyata ya. Dimithli hadzal khilaf al-maz'um ya, terkait dengan perbedaan yang dituduhkan ini. Wa ra'yu qala bi sahabat wa tabi'un man ba'da min ba'dihim wa 'amilu bihi. Jadi ra'yu itu sesuatu yang dilakukan. Ya, kama nahnu bahasna fi tafsir bi aqwali sahabat. Gunaka ya kama sodik kalau di masalah tafsir sahabat ada berapa sumber? At-tafsir bi aqwali sahabat kama sodiruhu arba'ah atau khamsah? Kam khamsah ya. Nanti tahunnya khamsah ya. Al-awwal tafsir Quran di Quran, tafsir Nabi Sunnah Nabawiyah, tafsir Quran di ada birrokoti cuma Alkitab cuma birrokyu isyihad kan. Nah ini jadi sahabat menggunakan ya, kalau ada larangan berarti mereka terlarang kan. Kadari kata tabi'un. Nah kalau tabi'un berapa sumbernya? 6 ya, jadi tambah 1 kan ya, diulang-ulang ya. Memba'dihim ya, wa 'amilu bihi, mereka melakukannya menggunakan at-tafsir bil-ra'i. Wa minhum siddiqul ummah, di antaranya adalah siddiqul ummah Abu Bakar As-Siddiq. Bukan Abu Bakar adalah siddiq, siddiqul ummah ya. Qala fil kalalah lamma su'ila anha, beliau menafsirkan kalimat kalalah saat dia ditanya oleh sahabat lain kan, maka beliau kata aku lupiha biroi, aku sampaikan kata kalala itu dengan pendapatku sendiri biroi. Fa'ika sawaban faminallah, kalau pendapatku benar berarti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana khata'an faminni wa minasyaiton, ya, kalau yang aku sampaikan salah itu dariku dan dari syaitan. Didalikan nahnu aidon ya, samina hunaka ya min alimin atau min ustazin yaqul ya ya fi khitamil kalam ya, aku hada wa akhiran idza kana wajadtum sawaban fa min Allah kan, wa kana khata'an fa minni wa minasyaiton. Ada kalam Abu Bakar As-Siddiq hakikatuhu ya. Jadi perkataan Abu Bakar As-Siddiq begitu ketika beliau ditanya tentang kalala. Al-kalam yaitu surah ada. Kalimatul kalam. Al-Baqarah. Kalimatul kalalah disebutkan di ayat apa? Di surat apa? Iya. Surat Al-Imran. Iya. Anisa. Anisa. Kamarong. Ada berapa kali disebutkan? Kalimatul kalalah surat An-Nisa. Dua ya. Yaitu hampir di awal-awal ya tentang warisan, terus terakhir ya di akhir surat An-Nisa ya, yastatuna fil kalala wa yatunaka fil kalala. Jadi kalau kalala itu maksudnya apa? Orang yang meninggal tidak punya sanak keluarga ya, tidak punya anak, tidak punya ya istri, dia belum nikah gitu kan, maka kemana nih larinya? Baik. Wa hadzal ra'yul ladzi amila bi sahabah wa ar-ra'yul mahmud. Nah, yang dilakukan oleh sahabat termasuk dengan ar-ra'yul mahmud. Ya, pendapat yang diterima atau yang terpuji. Wa huwal mabniyu
ala ilmin au ghalabati zonnin, yaitu yang berdasarkan pada ilmu dan juga dugaan yang kuat. Ghalabati zon, dugaan kuat ya. Kan kalau zon itu artinya apa? Dugaan kan. Tapi kalau bahasa Quran zon itu apa? Hah? Zon. Mada? Laukan fil Quran. Ahyan maknahu azon itu yakin, al yakin. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Nah, ini bukan diartikan dugaan ya, tapi yakin. Mereka yang yakin akan berjumpa dengan Allah. Karena kita nggak boleh ya menduga-duga kepada Allah. Di kalimat yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Walaupun juga ada makna zon itu dugaan yang nanti lari kepada yang negatif. Makanya kita diperintahkan untuk menjauhi ya dugaan ya, yang negatif ya. Dalam surat Al-Hujurat kalau Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni. Wahai orang beriman, jauhilah dari banyak-banyak berduga kan. Nggak boleh kita berduga karena yang duga itu selalu nilainya atau ujungnya adalah negatif. Dugaan kenapa sih pulang nggak datang, kayaknya malas sebenarnya. Nah, itu dugaan itu kan ya, padahal belum tentu kan. Atau kayaknya dia memang nggak mau lagi sekolah gitu kan, nggak mau lagi kuliah kan. Jangan kita menduga-duga orang, karena menduga itu banyakkan dari setan, ujungnya adalah bersifat negatif. Ai ma yaf'alu bihi as-sahaba wa kadzalika at-tabi'un fi tafsir ar-ra'yi wa huwa at-tafsir ar-ra'yil mahmud wa huwa yani ma yatabi'u isnain ya. Jadi syaratnya dua disebutkan itu, an ilmin wa an ghalabati zannin. Ini jadi dua syaratnya, bahwa agar jadi tafsir ar-ra'yil mahmud yajibu alaihi bi ilmin. Dia punya ilmunya, ilmu tentang tafsir, ilmu tentang bahasa, ilmu tentang bagaimana kaidah-kaidah tafsir diterapkan, dan juga selalu digunakan dengan ghalabati zon, dugaan atau keyakinan lah ya, meningkat kepada keyakinan yang baik. Walakin hunaka aidon ar-ra'yul mazmum, amma ar-ra'yul mazmum wa huwa alladhi waqa'a alaihi nahyus salaf. Adapun ya, tafsir ar-ra'yul mazmum ya, jadi kebalikan dari mahmud wal mazmum. Kebalikan dari mahmud adalah mazmum, yaitu yang terjadi adanya larangan ya, naha as-salaf, yang dilarang oleh para ulama salaf. Wa syana'u ala sahibihi, bahkan mencela orang yang melakukan tafsir bir ra'yi walakin mazmum. Wa ma huwa, apa yang menyebabkan tafsir ar-ra'yul mazmum? Maka ala jahlin. Ini ya kebalikan dari ilmu tadi ya. Kalau mahmud bil ilmi, amal mazmum bi ghairi ilmin atau bi jahlin. Dia nggak punya ilmunya menafsirkan. Ya kama fa'ala nakarajulun ya kama kuntu qabla hadza annahu yufasir kalimat al-qari'ah ya. Al-qari'ah itu bukan kiamat tapi orang yang membaca. Ilmu dari mana ini kan? Ya. Ilmu dari gunung kan. Sahadaan ya. Jadi ilmu pertapaan diri sendiri kan itu. Qari'ah artinya membaca, padahal qari'ah itu manahu al-qiyamah. Au an hawa ya. Atau karena mengikuti hawa nafsu. Nah ini kebalikan dari ghalabati zon, mengikuti hawa nafsu. Biasanya karena mengikuti keinginan siapa sponsornya. Kalau sponsornya mazhab yang benar diikut baik dengan
Tapi kalau nggak benar dia akan nggak baik juga, nggak benar. Kan misalkan di belakangnya Mu'tazilah atau Syiah, atau kalau sekarang biasanya karena kekuasaan kan ditafsirkan kayaknya sih benar gini kan. Padahal bukan. Faidan gunakan isna ini dengan tafsir bil ra'i wa huwal mahmud tsumma ya pada al mazmum wa bainahuma syarto ini, antara keduanya ada dua syarat ya yang terpenuhi. Yang mahmud yajibu an yakuna bi ilmin wa an ghalabati zannin wa amma mazmum wa huwa diwujudi jahlin kadzalika hawa ya. Biasanya disebut hawa nafsu ya, tapi disebut di sini ada hawanya ya. Bukan siti hawa ya. Mungkin hawa nafsu. Tsumma walladzina hakau al-khilaf fir ra'yi lam yubayyinu naw' ar-ra'yi alladhi waqa'a 'alaihi an-nahyu. Orang-orang yang menceritakan atau yang membahas perbedaan tentang ar-ra'yu lam yubayyinu, enggak menjelaskan naw' ar-ra'yi alladhi waqa'a 'alaihi an-nahyu, jenis pendapat yang memang dilarang. Walau fa'alu lamahtaju ila ja'li qawlaini fi hadhil mas'alah tsumma tarjihu bainahuma. Kalau mereka melakukannya maka enggak butuh lamahtaju, ya tidak dibutuhkan ila ja'li qawlaini, menjadikan dua pendapat fi hadhil mas'alah, dalam masalah ini, kemudian tarjih, mengambil mana yang kuat. Kan kalau dibedakan berarti harus ada yang diambil yang tarjihnya ya. Tapi ini enggak, kena disengaja disebutkan dua pendapat yang berbeda ya, tapi disebutkan hanya bahwa di sana ada tafsir bil ra'i al-mahmud, ada tafsir bil ra'i al-mazmum. Bukan disebutkan perbedaan pendapat ya. Kenapa tidak disebut perbedaan pendapat? Kalau ada perbedaan pendapat harus ada tarjihnya. Diambil mana nih yang kuat. Sementara ini enggak perlu yang kuat mana yang lemah kan. Cuma disebutkan begitu aja. Wa qad tawarra'a ba'du salafi 'anil qawli fi tafsir. Mana tawarra'a? Min wara', ya mana wara'? Al-wara'. Pakai ain ya? Pakai ain. Menahan diri. Mana? Al-wara'. Mana wara'? Wara'. Iya. Bukan, ada di hamzah. Nah, ini ya pilihnya. Gunakan man qari'an, ini qari'an di hamzah. Al-wara'u bil ain. Karena aidan nahnu mungkin najidu kalimat az-zuhdu ya. Az-zuhdu wara'un. Zuhud, wara' atau ihtato. Sama kan? Orang yang zuhud, orang yang waro, orang yang berhati-hati lah ihtato itu. Artinya dia memiliki kehati-hatian di dalam melakukan sesuatu. Nah ini waqat tawarru'a ya, ada sebagian salaf yang sangat berhati-hati ya anil qaul fi tafsir, dalam menafsirkan Quran. Wa kana dzalika asbabun ya. Ada beberapa sebab ya, fa'alu zalika ay tawarra'u fi al-qawli fi tafsir. Masalah ka khasyatil qaul 'ala Allahi bi ghairi ilmin, karena sangat takut mereka kalau berkata tentang ayat-ayat Quran atau tentang ayat-ayat Allah bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Ya kan? Ma bainan nas wallahu ba'il jiddan ya. Ma bainas sama wa sumur. Ya, jauh banget, yang banget nggak sampai juga kan ya. Selain gitu ya. Nahnu fi tahat wallahu fil a'la. Wallahu la yu'tina ilman illa qalil. Wa ma utitu minal ilmi
illa qalila kan. Aku tidak berikan ilmu kepada kalian kecuali sedikit ya. Artinya ya kita nggak bisa mengatakan ini pasti benar tafsir saya. Ini ayat ini maksudnya begini ya. Tidak bisa. Ya mungkin ada pendapat dia, tapi jangan mengklaim paling benar. Jadi ada pendapat lain. Nah ini para ulama tawarru'u, sangat berhati-hati ya, khawatir kalau pendapatnya itu sesuatu yang tidak tepat ya, khasyati ya al-qauli al-Allahi bighairi ilmin wasaniyan wal wuqu'u fi ra'yil mazmum, khawatir juga mengikuti pendapat yang tercela. Ini dua sebab ya, limadza tawarru'a ba'dus salafi fit tafsir. Yang dimaksud salaf itu siapa? Yang gunakan salaf, gunakan al mutaakhir ya. Ada salaf, ya, bukan salafi kayak sekarang kan, ada orang salafi ya. Kalau salaf itu ya zaman sahabat, zaman tabi'in ya, dan tabi'in ya, paling tidak tiga dekade ya, 3 abad ya. Abad pertama, abad kedua, dan abad ketiga Hijriah. Ma ba'da zalika yusamma mutaakhir, ulama yang datang belakangan. Kalau yang belakangan itu diantaranya adalah Ibnu Katsir kan, karena dia di abad ke-8. Qala Ubaidillah ibn Umar, qala Ubaidullah ibn Umar, laqad adraktu fuqaha al-Madinah. Aku berjumpa dengan beberapa ulama fikih kota Madinah. Wa innahum la yughallizuna al-qawla fit tafsir. Dan mereka ya la yughallizun itu merasa ya menemui atau merasa berdosa besar ya. Al-Ghilzah ya. Jadi merasa berdosa besar dalam al-qaul fit tafsir. Jadi berhati-hati sekali sampai-sampai mereka takut untuk menafsir Al-Quran bil qauli ya, bil ra'yi, khawatir sangat ya kesalahan yang terjadi atau mungkin berdosa besar. Mereka selalu merasa berdosa besar dalam menafsirkan Quran bil ra'yi, sehingga nggak mau ya kalau ada bertanya langsung menafsirkan begitu saja. Minhum Salim ibni Abdillah, Al-Qasim ibni Muhammad, wa Sa'id ibni al-Musayyib, wa Nafi'. Orang ini merasa ya berdosa besar sehingga berhati-hati dalam menafsir Quran bil qaul. Wa kana ba'duhum la yaqulu fit tafsir illa bima balaghahu. Nah, di antara mereka juga tidak akan pernah menafsirkan Quran kecuali apa yang sampai kepadanya. Ya pokoknya istilahnya copas ya, copy paste aja kalau sekarang kan. Apa yang didapat itu yang disampaikan, itu aja. Misalkan dia dapat dari sahabat, ya udah itu yang saya dapat dari sahabat itu. Tapi tabi'in mengatakan ini yang saya dapat dari tabi'in, dari guru saya. Kalau sekarang enggak, ada orang muridnya kayak lebih pintar daripada gurunya. Bahkan kadang gurunya disalahin, merasa gurunya udah tua kan, atau gurunya udah kuno kan. Wa yakrahul qawla fihi fima lam yablughu fihi asarun an man sabaqahu. Dan mereka sangat membenci ya, atau tidak suka orang yang berkata di dalamnya yang dia tak sampai atau belum menerimanya ya, belum menerima dari orang sebelumnya. Mereka nggak suka begitu kan, orang yang berpendapat seperti itu. Wa min zalika marwahu Yahya ibni Sa'id an ibni al-Musayyib annahu la yatakallam illa fil ma'lumi minal Qur'an.
Nah, di antaranya adalah riwayat Yahya bin Sa'id dari Ibnu Musayyib, bahwa Ibnu Musayyib ini tidak akan berbicara, tidak akan menyampaikan tentang Quran kecuali apa yang dia terima dari Al-Quran atau yang dipahami ya, yang didapat dari sahabat, itulah yang disampaikan. Karena Ibnu Musayyib ini termasuk tabi'in. Wa yazharu anna hadzal maslaka sani'u adadin minal a'immah alladziina katabu at-tafsir. Dan ini nampak juga dari al-maslak ya. Apa maslak ini? Metode atau jalan ya, yang dilalui oleh beberapa ulama ya, yang menulis tafsir. Mislu Abdir Razzaq wa Ibni Abi Hatim wa Sufyan ibn Uyainah wa ghairihim mimman kataba amman salafahu ma wasalahu min asarihim. Apa yang mereka tulis dari sebelumnya atau yang mereka dapatkan dari sebelumnya atau yang sampai dari orang-orang yang telah mendahului mereka. Duna an yakuna lahu alaiha ta'liq. Mereka juga gak mengomentari. Nah, istilahnya mereka gak menambah-nambah ya. Mereka kadang memang monoton ya. Apa yang disampaikan oleh sahabat itu yang disampaikan oleh tabi'in, jadi monoton, itu aja jadinya kan, gak ada beda. Kalau sekarang kan memang ilmu berkembang ya, akhirnya banyak ya metode atau juga penelitian-penelitian yang dilakukan oleh sebagian ulama atau juga para peneliti, sehingga akhirnya ada komentar atau ada juga istilahnya tambahan-tambahan. Seperti sekarang kan banyak kalau kuliah itu lebih dipentingkan penelitian ya, sehingga satu ayat diteliti lalu jadilah judul kan ya. Misalkan kan dalam tafsir Maududi disebutkan atau tafsir Biro itu tentang ya, apa al-akhlak al-istimaiyah di suratil Hujurat misalkan gitu kan, akhlak sosial dalam surat Al-Hujurat, atau satu ayat yang diambil misalkan as-sabru fil Quran kan, kata sabar dibahas dalam Al-Quran. Kalau dulu nggak begitu, apa yang mereka dapatkan ya itu kan yang disampaikan, sehingga memang kelihatan monoton kan. Memang dulu belum dibutuhkan ya, dulu kan belum banyak masalah kan. Ya, kalau sekarang kan masalah berjibun ya kan, banyak sekali masalah-masalah yang memang harus dicari bagaimana caranya untuk memberikan solusi. Wa kana Imam Ahmad mimman naha 'anil kitabah fi ma'anil Qur'an. Imam Ahmad bin Hanbal termasuk salah satu orang yang melarang menulis makna-makna Al-Qur'an. Wala'alla nahyul imam ja'a ba'da wuqufit nabi ta'wil fi kalamillah subhanahu. Kenapa beliau melarang? Karena memang beliau saat itu banyak fitnah, banyak muncul fitnah dalam takwil. Bahkan di zaman beliau juga beliau dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk atau wahyu? Wahyu, laisa makhluk. Apa bedanya? Mal farqu? Bila kana naqul nahnu hada wahyun, bila kana naqul hada makhluk. Bedanya? Kenapa sampai bersikukuh ya? Ya, ini di zaman Ahmad sampai di penjara beliau rela di penjara karena tidak mau mengatakan Al-Quran makhlukun bal wahyun. Karena beliau paham konsekuensinya. Kalau Al-Quran itu wahyu, berarti kita harus muliakan ya. La yamassuhu illal mutahharun kan. Al-Quran itu wahyu, dia suci, gak boleh disentuh kecuali orang yang suci. Itu wahyu. Tapi kalau makhluk ya biasa ya, gak suci dia. Kalau makhluk ya seperti kita kan, kita makhluk ya. Ada di antara kita yang gak suci. Nah itu orang kafir makhluk ya, dia gak suci, gak boleh masuk masjid seharusnya gitu, karena mereka gak suci.
kelas ini makhluk kan, itu dibuat oleh manusia kan? Dan banyak sekali yang lain ya. Jadi beliau paham sekali kalau itu makhluk itu nanti sikapnya berbeda dengan kalau disebut dengan wahyu. Bidzalika annahu la yuridu an yaqbala min ra'yi al-khalifah asnazalika, walaupun beliau dipaksa oleh seorang khalifah. Saat itu memang beliau menghadapi khalifah yang juga agak kejam ya. Wa tahmilun nasil Qur'ani ma'ani ghairi muradah fihi, dan juga ya mengarahkan atau juga membahas makna-makna nas Al-Qur'an yang tidak sesuai, ghairi muradah ya, yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama fa'al al-Mu'tazilah wa ghairuhum, sebagaimana yang dilakukan oleh ya Mu'tazilah ya. Mereka kan punya pendapat yang hanya akalnya doang. Karenanya mereka di antara madzhab ra'yuhu atau ra'yu al-Mu'tazilah wa annal insana la yastati an yara Allah taala mamakana fil akhirah. Jadi beliau berpendapat Allah itu tidak akan pernah selamanya dilihat oleh manusia walaupun di akhirat. Mereka berpendapat apa yang dialami oleh Musa kan? Saat Musa meminta kepada Allah, Robbi arini anzur ilaika. Kan saat Musa berminta kepada Allah, ya Allah, perlihatkan aku untuk bisa melihat Engkau ya Allah. Mada qala Allah, qala lam tarani walakin unzur ilal jabal. Engkau tidak akan bisa melihat aku, tapi coba lihatlah gunung sana. Fa ini istaqarra makanahu wa saufa tarani. Kalau gunung itu bisa bergeser, maka engkau akan lihat aku. Istaqarra makanahu bergeser, tapi dia tetap di situ. Ya, maka kalau kita lihat rupanya ketika Allah menampakkan diri dia di gunung, gunung hancur ya. Artinya manusia juga akan hancur kalau melihat Allah gitu. Hanya sadar dan sampai pingsan ya. Sampai pingsanlah Musa, lalu sadar akan kekeliruannya. Nah ini Mu'tazilah ya'khudhu hadil ayat, bahwa Allah memang tidak akan bisa dilihat selamanya, mau di dunia maupun di akhirat. Padahal ada ayat Allah yang lain kan ya. Mada al-ayat allati nahtamil aw yahtamilu an yakuna abda ya an yara Allah ta'ala. Ada yang tahu nggak ayat yang menyebutkan kemungkinan manusia bisa melihat Allah nanti di hari kiamat ya, itu ayat di surah ya. Habis itu surat Al-Qiyamah di surat Al-Qiyamah ada ya. Wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Bahwa nanti ada wajah-wajah orang beriman berseri-seri, bercahaya ya, berkilau, menjadi cantik kan. Kenapa? Karena bisa melihat Allah. Ila rabbiha nadhirah. Tapi Mu'tazilah masih membantah ya. Kalimat ini nazirun ini bukan melihat katanya. Dikawil oleh mereka. Nazir itu intizar ini. Jadi nanti masyarakat umat Islam akan berbahagia, bergembira, bercahaya, menunggu ya adanya Allah, menanti kehadiran Allah, bukan menanti ya, bukan melihat Allah, bukan nazir itu katanya. Lakin ya apa ya kamuna an-nazira intizar, menunggu. Nah, ini diantara yang disebut dengan ar-ra'yul mazmum ya. Seenaknya saja ya, sesuai dengan ya hawanya. Qala Imam Ahmad di Abi Ubaid Al-Qasim Ibn Salam balagani annaka tu'allifu kitaban fil qira'at ya,
ya. Jadi Ibu Ahmad ya berkata kepada Ubaid Al-Qasim, telah sampai kepadaku bahwa engkau menulis ya atau menyusun buku tentang qiraat. Akom tapi Al-Farra wa Aba Ubaidah. Kayaknya ini akom tuh ya, akom tuh. Aku telah berjumpa ya, Ahmad mengatakan aku telah berjumpa dengan Al-Farra dan Abu Ubaidah. Ya. A'immatan tahtaju lahum fi ma'anil Qur'an. Beberapa ulama yang tahtaju fi ma'anil Qur'an, yang mengkritisi ya pemahaman mereka tentang makna Quran. Maka kata beliau, jangan lakukan itu. Jangan lakukan mengikuti atau mengambil buku yang disusun oleh Al-Farra dan Abu Ubaidah. Alasannya juga disebutkan bahwanya wa mimma yuwaddihu hadzal manhaj ibarata Syekhul Islam allati naqala kalam al-Imam Ahmad fil Farra. Ya, dikutip oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mana ya Imam Ahmad menukil pendapatnya Al-Farra, ya seorang ulama Farra ya. Apa katanya? Fa fi qouli ta'ala fazakir in nafa'ati zikra. Ya, maka ingatkanlah wahai Muhammad karena mengingatkan itu bermanfaat. Itu kan maknanya begitu ya. Tapi menurut Farra apa? Nah, kalau Ibnu Taimiyah qaul Al-Farra ya, Imam Ibnu Taimiyah menukil pendapatnya Farra, makna fazakir in nafa'ati zikra itu wa man tabi'ahu, dan orang yang mengikutinya, wa in nafa'ati wa illam nanfa wa illam naktafi. Jadi menurut Al-Farra bukan bermanfaat, tapi ya sampaikanlah peringatan bermanfaat atau tidak bermanfaat, kan beda ya, mananya berbeda. Walaupun bermanfaat atau tidak bermanfaat sampaikan aja, padahal bukan itu. Peringatan itu pasti bermanfaat ya. Bukan diambil dua pendapat itu atau dua perkataan ya. Tsumma qala ba'da zalika mu'aqiban ya, ayat mengomentari pendapat ini, wa hadzal ladzi qaluhu ma'na sahih wa huwa qaulu Farra wa amsaluhu ya. Katanya inilah pendapat yang benar dan orang yang mengikuti Farra ya, dan yang semisalnya. Lam yaqul ahadun mufassir salaf, padahal ulama salaf sebelumnya enggak mengatakan begitu. Walihada kala Imam Ahmad bin Hanbal yunkiru al-Farra ma yunkiruhu. Karena itu Imam Ahmad mengingkari pendapat Al-Farra, lalu berkata, kuntu ahsibul Farra rajulan sholihan. Ya, kata Imam Ahmad, dulu aku menduga ya Al-Farra itu orang yang soleh. Hatta ra'aitu kitabahu fi ma'anil Qur'an, sampai aku melihat pendapat beliau tentang Al-Qur'an. Walaupun beliau tidak mengatakan sekali tidak soleh kan. Ini juga diantara juga sikap yang perlu kita ikuti ya. Jadi pertama ya udah, dulu kita menduga si fulan itu baik, tapi setelah aku melihat perkataannya, mendengar perkataannya, itu aja udah gitu. Tinggal siapa yang menilai nanti. Jadi Al-Farra sebutkan begitu, awalnya memang disebut sebagai orang soleh, sampai aku mengetahui pendapat beliau dalam Al-Quran apa. Di antaranya adalah tentang fazakir in nafa'ati zikra. Oh, rupanya beliau belum paham tentang Quran. Wa hadzal ra'yu qaluhu madlulu alaihi ayatin alaihi bi ayatin ukhra. Nah, jadi apa yang disebutkan ini, yang mereka sebutkan ya Al-Farra dan teman-temannya itu katanya berdasarkan dalil ayat lain gitu. Bahwa maklumun bil ittirar min amri Rasul, padahal seperti yang dipahami ini adalah kewajiban ya atau perintah yang diperintahkan Allah kepada Rasul. Apa itu? Fazakir in nafa'ati zikra. Sampaikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat, itu aja. Bukan bermanfaat atau tidak bermanfaat gitu kan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ba'athahu muballighan wa muzakkiran bi jami'is saqalaini. Karena Allah telah mengutus nabi untuk menyampaikan dan memberikan peringatan untuk seluruh jenis manusia ya, baik jin dan manusia. Jadi Rasul berarti dia bukan
nabi untuk manusia juga, tapi nabi untuk jin. Ya, jin pun mengikuti, ada yang mengikuti, ada juga tidak mengikuti dakwahnya nabi. Makanya ada namanya surat Al-Jin. Ya. Lakin laisa huwa makna fi hadhil ayat. Namun tidaklah ya makna yang disebutkan itu sesuai. Jadi mana ayat bukan seperti itu ya. Fazakir inna fatizikro artinya in nafa'an au ilam tanfa' au ilam nafafi'. Bukan itu. Lakin fazakir inna fatizikro ay an-zikro laha manfaat. Karena peringatan itu pasti punya manfaat. Bahkan ada yang mengatakan manfaatnya itu dua ya. Artinya dua sisi ya. Orang yang memberikan peringatan itu ya, dan juga orang yang diberikan peringatan pasti bermanfaat. Orang yang berdakwah mendapatkan manfaat kan. Misalkan kalian berdakwah ya, mendapat manfaat kan kalian dalam dakwah? Dapat ya, manfaatnya dapat pahala ya kan? Bahwa ilmunya bertambah ya. Atau juga kalau misalkan diikuti maka pahalanya mengalir terus ya. Kan? Nah, orang yang diberikan peringatan atau yang didakwakan manfaat gak? Dapat juga ya. Orang yang diberikan peringatan dapat ilmu yang tadi gak paham jadi paham ya. Bahkan ketika diikuti dia akan mendapatkan keselamatan ya. Bahkan juga berpahala dia ketika menjalankan perintah atau peringatan yang disampaikan. Baik, hada idan fi al-masalah al-ula. Baik, hal min soali? Ada. Ustaz, yang tadinya Ustaz apa? Yang Ar-Ra'yul Mahmud wa Ra'yul Madmum. Nah, ini tuh maksudnya tadi di dua-dua ini ada pada apa namanya? Tabi'in atau Tabi'in ada, akan nggak ada kalau tabi'in. Yang kalau yang sahabat tabi'in itu kebanyakan yang mahmud. sahabat dan tabi'in. Yang madmum itu selahnya. Yang madmum ya. Ya, kalau yang selahnya itu dulunya ada. Hampir tidak ada kalau di zaman sahabat dan tabi'in yang madmum. Kenapa? Ya annahum yatawarraun ya, karena mereka selalu berhati-hati. Bahkan juga merasa yataghallazun, merasa bersalah, merasa berdosa besar kalau melakukan ar-ra'yu. Ya, karena memang eranya masih berdekat ya, dekat dengan sahabat ya. Dan memang masalah belum banyak kalau saat itu. Paling masalahnya hampir ada ya, ada juga tentunya di ini ya, ketika terjadi apa namanya al-firqah ya, ada juga sebenarnya ya, cuman nggak begitu banyak. Misalkan Mu'tazilah atau juga Khawarij ya, cuman itu hampir dikit ya, apa sebenarnya nggak terlalu banyak kecuali dengan ditutupi oleh yang tafsir Al-Mahmud. Karena Mu'tazilah itu muncul di zaman apa? Ya, tapi juga sebenarnya Mu'tazilah ya. Zaman Ali ya. Jadi ada juga sebenarnya, ada. Mu'tazilah sudah ada juga apa tafsir ayat apa Ar-Ra'yul Madmum sudah ada juga di zaman salaf. Tapi di zaman yang sudah jauh ya dari Nabi, hampir ya sekitar 50 tahun setelahnya ya, setelah Nabi meninggal. Karena kan kemunculan Khawarij itu dan juga Mu'tazilah di zaman Ali ya, ketika terjadi pertikaian di antara umat Islam, terjadi perang antara Ali dengan Muawiyah ya. Al-Akhad. Dan tapi awalan ya. Dan nahnu fi al-masalah al-ula
minat tafsir bil ra'yi ma yakul atau ma yakun fi al-mahmud atau al-mazmum ya, fi tafsir bil ra'yi. Wa insyaallah nuasil di waktu akhir al-mas'alah as-saniyah wa kadzalika at-taliyah. Baik, naktafi lahuna jazakumul khairan wa a'tazir minkum kita akhir alifan ya. Mohon maaf keterlambatan ya. Juga suaranya agak kurang ya. Belum selesai yang bukan. Syukran jawa naktatin dari sana di kawasan majlis. Mana Allahumma wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.